Halo semuanya, dalam dunia machine learning saat ini, khususnya di bidang kesehatan, kita menghadapi sebuah dilema besar. Di satu sisi, model deep learning membutuhkan jutaan data medis untuk mencapai akurasi tinggi. Namun di sisi lain, data kesehatan adalah data yang paling sensitif, dilindungi undang-undang, dan sangat berisiko jika dikumpulkan di satu sentra pusat. Lantas, apakah inovasi teknologi medis harus terhenti karena tembok privasi ini? Jawabannya tentu tidak. Solusinya ada pada paradigma baru yang akan kami bahas hari ini melalui resume artikel internasional kami yang berjudul The Future of Digital Health with Federated Learning. Kami dari kelompok 6 dan Informetrika D yang beranggotakan Ahmad Sofyan, Intan Melinda Wulandari, Sela Rata Pratini, Gofal Rahmanda, dan Dimas Asdila. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama, latar belakang. Dalam 2 dekade terakhir, penelitian kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, khususnya Deep Learning atau DM, telah memicu terobosan revolusioner di berbagai bidang medis seperti radiologi, patologi, dan genomika. Model-model DL modern ini memiliki struktur yang sangat kompleks dengan jutaan parameter yang perlu dipelajari, sehingga membutuhkan korpus data medis yang sangat besar dan terkurasi dengan baik untuk mencapai akurasi tingkat klinis yang aman, adil, dan dapat digeneralisasi. Namun, janji besar teknologi ini berbenturan dengan realitas pengelolaan data kesehatan saat ini. Tantangan utamanya adalah data medis sangat sulit diperoleh dibandingkan jenis data lain. Data kesehatan bersifat sangat sensitif, dilindungi oleh regulasi ketat, dan memerlukan persetujuan etis serta pasien untuk penggunaannya. Upaya tradisional untuk membagikan data melalui anonimisasi seperti menghapus nama atau tanggal lahir kini terbukti tidak lagi memadai. Penelitian menunjukkan bahwa reidentifikasi pasien masih mungkin dilakukan, misalnya dengan merekonstruksi wajah dari data pencitraan 3 dimensi seperti CT atau MRI, atau memprediksi identitas melalui keunikan struktur otak manusia yang mirip sidik jari. Risiko privasi ini membuat institusi enggan membuka akses data mereka. Selain masalah privasi, terdapat hambatan institusional dan ekonomi. Pengumpulan dan kurasi dataset medis berkualitas tinggi memerlukan biaya dan usaha yang signifikan, menjadikan data tersebut aset teknis yang bernilai tinggi. Akibatnya, data medis seringkali tersimpan dalam silo-silo data yang terisolasi di masing-masing rumah sakit atau pusat penelitian, di mana aksesnya sangat dibatasi oleh pemilik data. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan Federated Learning atau FL sebagai paradigma baru untuk memecahkan masalah tata kelola data ini dengan memungkinkan pelatihan algoritma secara kolaboratif antar institusi tanpa perlu menukar atau menggunakan dataset sensitif pastinya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep pembelajaran terfederasi dapat dijadikan alternatif yang layak secara fundamental untuk menggantikan model pengumpulan data terpusat dalam aplikasi kesehatan, terutama dalam hal menjaga privasi data pasien. Yang kedua, apa saja mekanisme inti dan tujuan komputasi dari ML yang seperti meminimalkan fungsi kerugian global melalui rata-rata bobot lokal, yang memungkinkannya melatih model ML secara kolaboratif tanpa pertukaran data mentah. Yang ketiga, apa perbedaan kunci dan keunggulan strategis FL dibandingkan dengan metode terkait lainnya seperti data lakes atau terpusat, transfer learning yaitu satu arah, dan distribute computing itu koneksi erat dalam konteks lingkungan medis yang spesifik. Yang keempat, bagaimana perancangan arsitektur sistem seperti client server, peer-to-peer, atau hibrida memengaruhi kinerja, skalabilitas, dan kompleksitas komunikasi saat menerapkan FL di berbagai institusi kesehatan. Yang kelima, bagaimana FL dapat mempertahankan akurasi dan kinerja model ML dalam menghadapi tantangan data yang signifikan, khususnya masalah heterogenitas data atau non-IID yang umum terjadi di lingkungan medis dengan protokol dan peralatan yang berbeda-beda. Metode penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan komprehensif atau comprehensive review atau survei teknis, bukan eksperimen langsung untuk menganalisis konsep dan potensi federated learning atau FL dalam bidang kesehatan digital. Metode tinjauan yang digunakan bersifat analitis dan deskriptif, mencakup 3 fokus utama. Yang pertama, analisis konseptual dan arsitektur. Penulis menguraikan definisi resmi FL dan menganalisis secara rinci arsitektur teknis yang mungkin, seperti model client server dan peer-to-peer. Analisis ini juga mencakup perbandingan dan perbedaan FL dengan strategi pembelajaran mesin kolaboratif lainnya seperti transfer learning dan distributed learning. Kedua, identifikasi tantangan dan risiko. Bagian metodologi juga mencakup tinjauan terhadap tantangan implementasi. Ini termasuk masalah privasi dan keamanan sistem. Misalnya, risiko kebocoran informasi melalui model inversion.
masalah heterogenitas data medis atau data non-IID, serta isu standarisasi data dan infrastruktur antar institusi. Selain itu, artikel juga secara khusus membahas isu ketertelusuran atau traceability dan akuntabilitas, kebutuhan akan sistem yang mampu melacak setiap peristiwa, riwayat akses data, dan perubahan konfigurasi pelatihan untuk memastikan reproduksibilitas model yang sangat krusial dalam aplikasi klinis. Pertimbangan arsitektur sistem atau infrastruktur. Tinjauan mendalam mengenai persyaratan infrastruktur komputasi yang memadai di institusi yang berpartisipasi, serta kebutuhan akan keamanan koneksi dan metode enkripsi yang tepat untuk mengelola federasi pada skala institusi. Ketiga, demonstrasi implementasi nyata. Sebagai bagian dari tinjauan, artikel menyajikan studi komparatif dan contoh dari proyek nyata berskala besar, seperti Melody, HealthChain, dan Joint Imaging Platform atau JIP untuk mencontohkan upaya kolaboratif yang diperlukan. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai kerangka kerja state of the art yang menguraikan manfaat, mekanisme, dan hambatan implementasi FL berdasarkan literatur dan inisiatif terdahulu. Pembahasan pengembangan Artificial Intelligence atau AI dan Deep Learning di bidang kesehatan membutuhkan data yang sangat besar dan beragam untuk mencapai akurasi tingkat klinis. Namun, terdapat hambatan utama. Yang pertama, silo data. Data medis tersimpan secara terpisah di berbagai institusi dan sulit digabungkan karena regulasi privasi yang ketat. Yang kedua, kegagalan anonimisasi. Metode tradisional seperti menghapus nama pasien tidak cukup aman. Yang ketiga, nilai ekonomi. Institusi cenderung enggan membagikan data karena data tersebut memiliki nilai bisnis yang sangat tinggi dan mahal untuk dikurasi. Artikel ini menawarkan Federated Learning atau FL yang kita sebut sebagai solusi untuk memecahkan masalah tata kelola data tersebut. FL adalah paradigma pembelajaran mesin yang melatih algoritma secara kolaboratif tanpa perlu membinakan atau menggabungkan dataset dasar. Proses pelatihan terjadi secara lokal di setiap institusi atau di balik firewall. Hanya karakteristik model seperti parameter, bobot, atau gradien yang dipertukarkan sementara data sensitif tetap aman di lokasi masing-masing. Pendekatan ini menghasilkan model konsensus yang cerdas karena belajar dari pengetahuan kolektif dengan kinerja yang sebanding dengan pelatihan data terpusat. Dibandingkan metode lain, FL unggul dalam konteks medis, lebih aman dibanding centralized data lakes atau data lakes, lebih kolaboratif daripada transfer learning yang satu arah, dan lebih fleksibel dibanding distributed computing yang menurut koneksi erat dan sistem homogen. Penerapan FL dalam kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa topologi jaringan. Yang pertama, client server atau hub and spoke. Server pusat mendistribusikan model ke klien atau rumah sakit, klien melatihnya secara lokal, lalu mengirim pembaruan kembali ke server untuk diagregasi. Peer-to-peer, desentralisasi penuh tanpa server pusat. Setiap institusi menyiarkan pembaruan model langsung ke rekan-rekannya. Yang ketiga, hibrida. Kombinasi keduanya yang dapat dibentuk secara hierarkis berdasarkan wilayah atau otoritas kesehatan. Walaupun menjanjikan, FL menghadapi tantangan teknis yang unik dalam konteks medis. Meskipun data mentah tidak dibagi, risiko kebocoran tetap ada. Serangan seperti model inversion dalam merekayasa di balik data pasien dari parameter model yang dikirim. Diperlukan teknik tambahan seperti diferensial privasi atau enkripsi homomorfik. Sulit untuk melacak kontribusi spesifik tiap peserta atau memastikan integritas reproduksibilitas. Penerapan FL diprediksi akan mengubah landscape kesehatan digital, seperti pasien di daerah terpencil bisa mendapatkan kualitas diagnosis setara dengan rumah sakit pusat yang memiliki volume data besar, dan rumah sakit tetap memegang kendali penuh atas data mereka dan dapat mencabut akses kapan saja, menurunkan risiko penyalahgunaan. Secara keseluruhan, FL dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk membangun model AI yang kuat, akurat, dan tidak bias tanpa mengorbankan privasi pasien. Hasil kajian tinjauan komprehensif ini mengukuhkan bahwa Federated Learning atau FL merupakan solusi penting dan berhasil untuk mengatasi dilema data dalam pemanfaatan data medis akibat ketatnya regulasi privasi. Temuan utamanya adalah FL memungkinkan pelatihan model kecerdasan buatan secara kolaboratif antar institusi kesehatan tanpa memerlukan transfer data sensitif pasien di luar batas keamanan masing-masing. Penulis menyimpulkan bahwa model global yang dihasilkan melalui FL memiliki kinerja yang kompetitif, setara atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan model yang dilatih pada satu set data terpusat. Keberhasilan ini didorong oleh aspek privacy preserving dan kemampuan FL untuk memanfaatkan heterogenitas data yang luas dari berbagai sumber.
sehingga secara signifikan meningkatkan generalisasi model yang dihasilkan. Dalam konteks kesehatan digital, pendekatan ini memberikan dampak transformatif bagi berbagai pemangku kepentingan, bagi pasien dan tenaga medis. FL menjanjikan peningkatan kualitas diagnosis dan validasi model lintas institusi. Sementara bagi rumah sakit, FL memastikan mereka tetap memiliki kendali penuh atau data ownership atas data pasien. Secara teknis, artikel ini mengidentifikasi sejumlah tantangan kritis yang perlu diatasi, meliputi risiko keamanan model seperti serangan model inversion, kompleksitas penanganan data non-IID antar institusi, kebutuhan akan kerangka kerja akuntabilitas dan audit yang kuat, serta pembentukan konsorsium kolaboratif yang aman. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi konsep federasi data telah terbukti melalui proyek internasional skala besar, seperti Melody, Health Chain, dan Gene Imaging Platform atau CHIP. Kesimpulan, artikel ini menyimpulkan bahwa Federated Learning mempresentasikan solusi terobosan untuk mengatasi hambatan terbesar dalam penerapan kecerdasan buatan di dunia medis, yaitu dilema antara kebutuhan data berskala besar dan kewajiban menjaga privasi pasien. Sebagai sebuah pergeseran paradigma dari metode sentralisasi data, FL memungkinkan institusi kesehatan untuk melatih mode AI secara kolaboratif dan terdesentralisasi, tanpa perlu memindahkan atau mempertukarkan data sensitif pasien. Pendekatan ini terbukti mampu menghasilkan model yang lebih akurat, tangguh, dan tidak bias dibandingkan model yang dilatih pada satu institusi saja. Karena FL memungkinkan algoritma belajar dari keragaman demografi dan kasus klinis secara global, termasuk penyakit langka. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis seperti kebutuhan akan standarisasi data yang ketat, penanganan heterogenitas data, dan peningkatan keamanan terhadap risiko kebocoran informasi, penulis meyakini bahwa FL adalah kunci masa depan untuk mewujudkan kedokteran presisi, skala besar, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien di seluruh dunia. Saran 1. Perlu analisis yang lebih jelas mengenai risiko privasi dan keamanan model, termasuk perbandingan efektivitas diferensial privasi, secure agregasi, dan homomorphic encryption beserta dampaknya pada akurasi model. Yang kedua, tambahkan studi kasus implementasi federated learning di institusi kesehatan nyata untuk memperkuat validitas dan aplikabilitas pembahasan. Yang ketiga, berikan penjelasan lebih rinci mengenai solusi untuk masalah data non-IID seperti penggunaan FedProx atau pendekatan data sharing buffer. Yang keempat, kebutuhan dan strategi standarisasi data medis, misalnya HL7, FHIR, DICOM, atau OMOP, untuk mendukung interoperabilitas multi-institusi. Yang kelima, perdalam pembahasan terkait tata kelola dan regulasi lintas negara agar tantangan implementasi federated language di dunia nyata dapat dipahami lebih komprehensif. Yang keenam, sertakan penjelasan tentang keberlanjutan ekosistem FL, termasuk model, insentif, dan mekanisme valuasi data seperti data safety. Yang ketujuh, tambahkan diagram arsitektur yang lebih aplikatif dan uraikan keterbatasan utama FL beserta arah penelitian masa depan untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi peneliti dan praktisi. Yang terakhir ini penutupan, yaitu future work. Penelitian di masa mendatang perlu mengeksplorasi strategi kolaboratif lintas institusi sebagai alternatif dari pendekatan berbasis data terpusat. Federated learning dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan pengetahuan yang dikembangkan oleh berbagai rumah sakit, laboratorium, dan pusat data kesehatan, sehingga kemungkinan model yang lebih referensif terhadap variasi demografi, teknik akuisisi, serta protokol klinis. Arah penelitian ke depan juga perlu berfokus pada pemanfaatan federasi untuk menggabungkan anotasi multi ahli dan data multi pusat yang dihasilkan dari instrumen yang berbeda, sehingga model yang dihasilkan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih tinggi dan tahan terhadap bias spesifik institusi. Upaya-upaya ini berpotensi membuka peluang pengembangan model kesehatan digital yang lebih inklusif, akurat, dan dapat diterapkan secara global. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai federated language. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.